Bab 391. Puncak Gunung. Setelah memanen semua kristal yang disebut Jieyan sebagai batu kosong pemahaman konsep, ia pun langsung pergi dengan wajah berseri-seri. Ia tidak menyangka bahwa ketika ia memasuki dimensi kecil, ia akan langsung mendapatkan sumber daya tidak terduga. Setelah memeriksa di dalam air bahwa tidak ada lagi apapun yang berharga, Jieyan langsung keluar dari dalam air secara diam-diam agar tidak menarik perhatian binatang roh lainnya. Panen kali ini sungguh tidak terduga. Selanjutnya, Jieyan menatap ke arah tertentu ketika keluar dari dalam air. Ia menatap ke banyak tempat dan mencoba memutuskan ke arah mana ia akan pergi. Tampaknya aku akan pergi ke arah sana. Gumam Jieyan karena intuisinya berkata demikian. Ia melirik ke arah danau besar itu lalu langsung pergi. Ketika kekuatannya mencukupi, ia berniat untuk pergi ke sana. Jieyan terus bergerak di permukaan tanah karena jika dengan terbang, itu akan terlalu banyak menggunakan energi. Di saat bergerak, Jieyan terus-menerus menghindari binatang roh yang sangat kuat. Bisa dipastikan bahwa dimensi kecil yang dimasuki olehnya diisi oleh rata-rata binatang roh tingkat 6 yang setara dengan para kultivator tingkat kaisar abadi. Dalam waktu hampir 6 jam bergerak, Jieyan pun akhirnya tiba di sebuah gunung yang sangat tinggi. Gunung tersebut mengeluarkan banyak lahar tanda itu bisa meletus kapan saja. Gunung ini cukup tinggi dan butuh waktu beberapa jam untuk naik ke puncaknya. Gumam Jieyan dan menatap ke arah puncak dengan mata dewa. Jieyan menggelengkan kepalanya karena ia belum mampu melihat sejauh itu secara detail menggunakan mata dewa. Ia pun mengambil keputusan dan bergerak ke arah puncak gunung untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di atas sana atau tidak. Karena tidak pernah ada kultivator yang masuk ke dalam dimensi tersebut, bisa dipastikan bahwa di banyak tempat akan banyak sumber daya yang telah terbentuk karena lamanya waktu berlalu. Selain dari Jieyan, banyak juga kultivator yang naik ke atas gunung dari arah yang berbeda karena mereka juga pasti memikirkan hal yang sama dengan yang dipikirkan oleh Jieyan. Melewati pepohonan yang sangat lebat, Jieyan terus-menerus melacak semua tempat dan tidak melewatkan apapun. Oh! Bukankah itu sebuah herbal? Jieyan tersenyum kecil dan bergerak ke arah herbal yang tumbuh seperti parasit di sebuah pohon. Ini adalah herbal beracun. Gumam Jieyan saat menatap herbal berupa jamur berwarna hijau. Walaupun itu beracun, Jieyan dapat melihat bahwa ki yang tersimpan di dalamnya sangatlah besar. Jika ia berhasil menyingkirkan racun di dalam jamur itu, maka bisa dipastikan bahwa siapapun kultivator di tingkat Raja Abadi mengkonsumsinya, maka mereka akan menebus satu tahap. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara untuk membuang racun? Ini juga menyebabkan tidak ada binatang roh yang menjaga herbal itu. Jika tidak mengandung racun, bahkan binatang roh tingkat 6 akan mencoba memperebutkannya. Dengan hati-hati, Jieyan mengambil jamur lalu menyimpannya dalam kotak kayu dan menyegelnya dengan formasi. Setelah menyimpan herbal, ia pun langsung bergerak ke arah puncak gunung. Tidak sampai 3 jam kemudian, Jieyan pun mendekat ke arah puncak. Dalam perjalanan, ia juga menghindari beberapa bintang roh tingkat 6 puncak yang setara dengan kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir dan puncak. Lautan lava. Gumam Jieyan saat mencapai puncak dan berdiri di pinggiran kawah gunung. Di banyak tempat lainnya, Jieyan juga memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 kultivator yang seperti dirinya menatap ke arah dalam kawah. Magma ini sangat panas. Kultivator tingkat Raja Abadi tidak akan dapat bertahan di dalam sana. Gumam Jieyan. Ia pun membentuk bola berwarna hitam tidak beraturan di permukaan tangannya. Bola awal kehancuran. Jieyan melemparkan serangan ringan ke dalam lautan magma tersebut. Bush! Ketika serangan Jieyan mengenai magma, itu langsung dibakar abis. Hal itu membuat Jieyan menaikkan sedikit alisnya karena bahkan konsep kehancuran juga langsung dimusnahkan dalam sekejap. Tempat ini sangat berbahaya. Jieyan ingin pergi tetapi ia terhenti ketika menatap si pinggiran kawah, tepat di samping magma bahwa ada beberapa tumbuhan unik berwarna oranye. Karena cukup tertarik, Jieyan pun perlahan turun ke arah bawah. Turunnya Jieyan ke dalam kawah diperhatikan oleh semua kultivator yang mencoba mencari cara untuk memeriksa isi kawah. Ketika Jieyan mendekat ke arah pinggiran magma, kulitnya langsung memerah dan ia pun langsung melapisi tubuhnya dengan ki terkuat yang ia miliki. Bahkan di jarak ini ki milikku hendak dibakar. Jieyan semakin menyadari bahwa ia terlalu meremehkan panas magma tersebut. Saat ini penilaian Jieyan terhadap magma adalah,
kultivator kaisar abadi tahap awal hanya dapat bertahan selama kurang dari 3 menit jika terjatuh ke dalam magma. Dari hal ini pun, Jiayan yakin bahwa magma itu mengandung konsep yang sangat tinggi. Jika itu hanya magma biasa, itu tidak akan dapat membakar kultivator tingkat raja abadi sekalipun. Setelah mencapai pinggiran lautan magma, Jiayan merasakan bahwa kulitnya bisa melepuh kapan saja. Qi-nya terus-menerus dibakar. Persediaan Qi-nya juga sangat cepat habis untuk melindungi tubuhnya. Tumbuhan ini, gumam Jiayan dan menatap dengan mata dewa. Matanya sedikit berbinar karena itu adalah herbal berkualitas lainnya. Ia pun langsung menyelimuti tangannya dengan Qi yang sangat banyak lalu memanen herbal yang tidak ia kenal dan menyimpannya di dalam kotak kayu kecil. Jiayan hanya menemukan 3 herbal di sekitar tempat itu. Sementara herbal di pinggiran lainnya langsung dipanen oleh para kultivator lainnya karena mereka melihat dirinya selamat dan memanen sumber daya. Waktunya mundur, gumam Jiayan karena ia hampir tidak tahan dengan panas tersebut. Namun, ketika Jiayan menjauh dari pinggiran magma, magma tiba-tiba meletus. Itu bukanlah karena gunung tersebut hendak meletus, tetapi karena seekor binatang roh melompat keluar lalu masuk kembali ke dalam magma. Binatang roh. Mata Jiayan menyipit dan memperhatikan 2 binatang roh yang muncul kembali lalu bertengkar di tengah-tengah magma. Adegan itu juga menarik perhatian semua kultivator yang ada di sana tidak terkecuali untuk Jiayan. Binatang roh ini sangat unik karena hidup di dalam magma. Tunggu dulu, keduanya hanyalah binatang roh tingkat 5 yang setara dengan kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Batin Jiayan dan ia pun menaikkan sudut bibirnya karena ia telah memikirkan rencana tertentu di benaknya agar dapat memeriksa apa sebenarnya isi di dalam kawah gunung tersebut. Bab 392. Memasuki lautan magma. Jiayan menaikkan sedikit sudut bibirnya saat mendapat kedua binatang roh yang sedang bertarung di dalam lautan magma. Ini menandakan bahwa pasti banyak binatang roh lainnya yang tinggal di dalam sana. Tanpa membuang waktu, Jiayan langsung kembali ke arah atas, menjauh sedikit dari pinggiran lautan magma. Ia berniat untuk mengendalikan binatang roh tersebut tetapi ia tentu tidak akan dengan sengaja mengendalikannya di depan umum. Saat Jiayan terlihat pergi, kultivator lainnya juga langsung pergi karena tidak ada lagi herbal yang bisa dikumpulkan di pinggiran lautan magma. Sementara itu, Jiayan hanya berdiam diri di sebuah cabang pohon, menatap ke arah pertarungan bintang roh di dalam lautan magma. Ia juga menyembunyikan kehadirannya agar tidak menarik minat kultivator lainnya karena ia tetap berada di sana. Para kultivator yang tidak mau membuang waktu, langsung pergi dari puncak gunung karena merasa bahwa percuma datang ke tempat itu. Setelah beberapa menit, hanya Jiayan yang tersisa di puncak gunung selain dari 2 binatang roh yang masih bertarung. Tampaknya sudah waktunya, gumam Jiayan dan langsung menggunakan tekniknya. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Wush! Aura tak kasat mata meledak dari tubuh Jiayan dan langsung menyapu ke arah 2 binatang roh yang sedang bertarung. Keduanya langsung terhenti dan tubuh mereka masing-masing bergetar lalu menatap ke arah Jiayan dengan tatapan takut. Jawab pertanyaanku, apakah ada ruang kosong di bawah lautan magma itu tempat tinggal para binatang roh? Tanya Jiayan melalui telepati. Keduanya langsung mengangguk dengan cepat. Walaupun keduanya tidak bisa berbicara bahasa manusia, keduanya masih paham dengan apa yang dikatakan oleh Jiayan. Apakah ada sesuatu yang berharga di dalam sana yang bahkan membuat binatang roh tingkat 6 memperebutkannya? Tanya Jiayan kembali. Kedua binatang roh itu mengangguk lagi dengan cepat karena mereka tentu sudah melihat banyak hal di dalam gunung tersebut. Jika begitu, bawa aku ke dalam sana. Aku akan masuk ke dalam mulutmu dan lindungi aku agar cairan magma itu tidak memasuki tubuhmu. Perintah Jiayan dengan telepati. Keduanya langsung berenang ke arah pinggiran lautan magma. Kedua binatang roh itu adalah jenius ular, dengan sisik yang sangat tangguh. Tubuhnya memang dibuat khusus untuk hidup di tempat dengan suhu yang sangat panas. Teleportasi. Jiayan tidak membuang waktu dan langsung melakukan teleportasi ke depan binatang roh lalu langsung melompat ke dalam rahang binatang roh itu. Ayo bergerak. Perintah Jiayan dingin saat ia melepaskan tekniknya sekali lagi. Kedua binatang roh itu semakin ketakutan dan binatang roh yang membawa Jiayan, langsung menutup rahangnya. Ia mengeluarkan uap panas dari dalam tubuhnya lalu ia langsung berenang ke dalam lautan magma diikuti oleh satu lagi jenis yang sama dengannya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Jiayan memiliki metode untuk masuk ke dalam lautan magma itu karena Jiayan memang sangat berhati-hati.
Ia tentu tidak akan menunjukkan kepada siapapun bahwa ia bisa mengendalikan binatang roh. Jika kabar tentang dirinya yang dapat mengendalikan binatang roh tersebar, mungkin ia akan ditangkap seperti Huan Kai. Dan memang benar bahwa kemampuan Jieyan dan Huan Kai adalah kemampuan yang dapat membentuk pasukan dalam jumlah yang sangat besar, dan semua pasukan itu akan sangat setia. Sudah pasti kekuatan itu akan menarik perhatian semua kekuatan besar. Jika mereka tidak bisa mengendalikannya, maka lebih baik menghapusnya. Binatang roh tipe ular itu pun terus berenang ke dalam lautan magma dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia terus menggunakan kinya untuk melindungi tubuhnya agar panas dari magma tidak mempengaruhi bagian dalam tubuhnya. Jieyan yang berada di dalam tubuh binatang roh, merasakan cukup panas walaupun binatang roh ular sudah mencoba sebisanya agar panas tidak masuk ke dalam. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit, binatang roh itu pun memasuki sebuah goa lava. Setelah berenang beberapa menit lagi, dia pun langsung keluar dari dalam magma. Tempat kedua binatang roh itu keluar adalah tempat yang sangat sunyi karena tentu Jieyan akan memberikan perintah seperti itu. Ia tidak akan dengan bodohnya memasuki sarang binatang roh. Mulut binatang roh itu pun terbuka lalu Jieyan yang berkeringat karena kepanasan, melompat keluar. Jieyan secara naluriah menggunakan kinya dan rasa panas itu menghilang sedikit. Jika aku menggunakan ki terus-menerus, aku hanya bisa melakukannya dalam waktu beberapa jam sebelum ki milikku habis. Jieyan menghela nafas karena tampaknya sangat sulit bertahan di dalam kawah gunung tersebut. Pimpin jalan ke tempat semua benda berharga yang jarang didatangi oleh binatang roh lainnya. Perintah Yi Yun saat ia melompat ke arah atas kepala binatang roh. Kedua binatang roh ular itu mendesis lalu langsung bergerak dengan cepat ke arah tertentu. Selama perjalanan, semakin jauh dari tempat lautan magma berada, suhu turun sedikit yang membuat Jieyan tidak perlu menggunakan ki lagi walaupun ia masih merasakan panas. Kedua binatang roh itu terus bergerak dan menghindari tempat binatang roh lainnya sering muncul. Dan tidak lama kemudian, kedua bintang roh yang memimpin jalan pun tiba di sebuah tempat aneh. Tempat apa ini? Batin Jieyan saat menatap bebatuan aneh yang meneteskan sedikit magma lalu langsung berubah menjadi bebatuan. Binatang roh itu seperti tampak sedang menjelaskan sesuatu kepada Jieyan. Walaupun Jieyan tidak paham bahasa binatang roh, garis darahnya secara naluriah mengerti apa yang dikatakan oleh binatang roh walaupun itu secara samar. Sebuah tumbuhan aneh yang mengeluarkan panas kuat dan mengandung sangat banyak ki. Gumam Jieyan dan ia sedikit tertarik. Ia pun menatap ke arah goa yang mengandung banyak bebatuan yang meneteskan magma. Tanpa membuang waktu, Jieyan memberi perintah kepada binatang roh untuk masuk ke dalam. Jieyan dapat melihat bahwa keduanya merasa sangat enggan tetapi tidak berani menolak. Kedua binatang roh terus masuk ke dalam dan semakin lama, suhu di tempat itu semakin panas. Walaupun tidak sepanas magma, aura yang terpancar lebih ganas karena itu langsung membakar semuanya menjadi abu. Pancaran konsep. Ini adalah level konsep tingkat kedua. Pantas saja kedua binatang roh ini tidak sanggup menanggung panas dari konsep tingkat kedua puncak. Batin Jieyan dan langsung menggunakan konsep ruang miliknya untuk membuang semua konsep tipe panas yang mencoba menyentuh kulitnya. Jieyan tahu bahwa ia hanya akan bisa bertahan dalam waktu kurang dari 10 menit sebelum konsep miliknya yang ia lepaskan terus-menerus habis. Ketika mencapai ujung goa itu, Jieyan pun akhirnya melihat apa yang ada di sana-sana. Hanya dalam pandangan pertama, ia langsung terpesona dan tidak menyangka bahwa akan ada tumbuhan seperti itu. Bab 393. Gadis herbal. Mata Jieyan membesar saat menatap ke arah dalam goa yang di setiap sudutnya meneteskan cairan magma. Untuk dua binatang roh ular yang membawa Jieyan ke goa itu, mendesis gila karena keduanya seperti kepanasan. Ini membuktikan bahwa apa yang dilihat oleh Jieyan memang sesuatu yang menghasilkan konsep tingkat kedua puncak, dan itu adalah konsep api unik yang mungkin setara dengan konsep kuno. Tunggulah di luar, perintah Jieyan kepada kedua binatang roh. Kedua ular itu bergegas keluar karena tampaknya sangat lega karena bisa terbebas dari tekanan konsep api tingkat kedua yang memenuhi goa itu. Setelah kedua binatang roh itu keluar, Jieyan pun menatap ke arah depan kembali. Memperhatikan sosok aneh yang tampak sedang tertidur di ujung goa. Apa yang ada di dalam sana adalah sebuah herbal aneh, sudah mengambil wujud menyerupai manusia. Melihat beberapa hal di sekitar tubuh tumbuhan aneh itu, Jieyan yakin bahwa tumbuhan itu adalah jenis herbal berupa mawar berduri. Tetapi yang membuatnya aneh,
kenapa itu tumbuh di tempat yang sangat panas? Jie Yan merasa itu pasti sangat mustahil, tetapi melihat kembali ke tumbuhan itu, ia harus dengan enggan mempercayainya. Konsep kehancuran pun perlahan menyebar ke seluruh permukaan tubuh Jie Yan dan ia berjalan ke arah herbal itu. Di saat jarak Jie Yan hampir mencapai 5 meter dari tumbuhan aneh itu, tumbuhan itu pun membuka matanya dan menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran. Jie Yan yang berhenti di tempat, sedikit bingung karena tumbuhan itu tampak tidak waspada terhadapnya, malahan tumbuhan itu mencoba berkomunikasi dengannya. Apa kau mengerti bahasa manusia? Tanya Jie Yan penasaran. Tumbuhan yang mengambil bentuk manusia itu memiringkan kepalanya. Ia turun perlahan dari kelopak berwarna hijau bercampur oranye. Dengan langkah kikuk, tumbuhan itu mengintari Jie Yan lalu memasang wajah cerah. Ketika menatap tumbuhan yang mengambil bentuk manusia berupa gadis berusia 15 tahun mencoba berbicara dengannya dengan wajah senang, Jie Yan tidak tahu harus berkata apa. 6. Semula Jie Yan ingin menggunakan tumbuhan aneh itu untuk berkultivasi. Tetapi ia sedikit ragu karena tampaknya ketika tumbuhan itu mengambil wujud manusia, itu seperti selembar kertas putih tanpa noda. Jie Yan menghela nafas panjang lalu menyentuh kepala gadis itu lalu mengirim informasi bahasa. Gadis itu bingung, tetapi ketika mencerna informasi yang ada di dalam pikirannya, ia tampak melamun dalam waktu yang lama. Dan dalam waktu hampir 10 menit, gadis itu pun tersadar lalu tersenyum menampilkan giginya yang putih dan berkata, "Bisakah kau membawaku dari sini? Aku mendengar suara banyak tumbuhan bahwa dunia luar sangat luas." Walaupun bahasanya sangat sulit dimengerti, Jie Yan tetap paham secara kasar. Dari hal ini pun, ia memang yakin bahwa herbal itu telah tumbuh di tempat itu dalam waktu yang sangat lama dan secara tidak sadar berubah bentuk menjadi manusia. Hal ini walaupun sangat langka, bukan tidak mungkin. Binatang roh memiliki banyak kasus dapat berubah bentuk menjadi manusia. Bahkan dirinya juga dihitung satu. Karena itu, Jie Yan tidak akan terkejut jika tumbuhan berupa herbal tingkat tinggi memiliki kemampuan mengambil bentuk manusia setelah berevolusi. Apakah aku harus membawanya atau membunuhnya di sini lalu menyerapnya? Batin Jie Yan. Tetapi ketika menatap wajah polos gadis itu yang tersenyum padanya, Jie Yan tidak tega melakukannya. Ia pun menghela nafas panjang lalu berkata sambil mengeluarkan pakaian miliknya, "Kenakan ini dan aku akan membawamu keluar." Benarkah? Gadis itu tersenyum cerah lalu menggunakan pakaian ketika melihat ke arah Jie Yan menggunakan pakaian yang sama. Setelah menggunakan pakaian, Jie Yan berbalik dan berkata, "Ikuti aku." Gadis itu mengangguk lalu mengambil benda aneh dari kelopak bunga yang tampak seperti daun. Namun Jie Yan yang menatap itu, menaikkan sedikit alisnya karena dengan mata dewa, ia dapat melihat dengan jelas bahwa daun aneh itu yang sangat tipis dan cukup tajam menghasilkan konsep yang sama kuatnya dengan yang dipancarkan oleh gadis itu. Karena Jie Yan melihat bahwa gadis itu tidak bisa mengendalikan aura yang keluar terus-menerus dari tubuhnya, ia pun mengajarinya cara mengendalikannya. Jie Yan sangat paham alasan kepada gadis itu selalu tidur, karena dia sibuk menyerap konsep lalu membuangnya secara tidak sadar. Ketika Jie Yan dan gadis itu keluar dari goa, kedua ular yang menunggu merasa sangat tidak nyaman melihat ke arah gadis yang berada di samping Jie Yan. Walaupun setelah mengetahui cara mengendalikan auranya, tetap saja penindasan aneh yang berasal dari konsep membuat kedua ular itu sedikit takut. Bukankah kalian cacing yang sering berkeliaran di sekitar sini? Gadis itu berkata dengan mata berbinar. Ia mencoba memeriksa setiap sudut ular itu karena melihat sesuatu yang baru. Jie Yan terdiam karena gadis itu menyebut kedua ular sebagai cacing. Tetapi ia semakin penasaran karena gadis itu sebelumnya pernah berkata bahwa dia mendengar suara banyak tumbuhan. Apakah ini bisa disebut sebagai kemampuan kaisar tumbuhan? Batin Jie Yan saat memikirkan kemampuan gadis itu mendengarkan banyak suara tumbuhan, Lapun menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah kedua ular yang merasa sangat tidak nyaman saat ini. Apakah ada tempat menarik lainnya? Tanya Jie Yan. Kedua ular itu mengangguk lalu menatap ke arah tertentu untuk menunjukkan arah. Jie Yan pun langsung melompat ke atas kepala salah satu ular lalu berkata setelah gadis kecil itu meniru dirinya, "Bawa kami ke sana." Kedua ular itu pun langsung melesat ke arah yang mereka lihat. Sementara untuk gadis yang duduk di atas ular lainnya, menatap dengan mata berbinar ke semua tempat karena melihat hal-hal baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Banyak jalan memutar yang diambil oleh kedua ular itu, seperti melewati terowongan,
bebatuan dan yang lainnya karena menghindari tempat binatang roh lainnya. Tidak lama kemudian, Jieyan yang sedang duduk di atas kepala ular, menatap ke arah kejauhan dengan mata tertarik karena ia dapat melihat bahwa ada aura berwarna oranye kemerahan di kejauhan. Ketika kedua ular itu mendekat ke tempat itu, keduanya berhenti dan menunggu perintah Jieyan. Ada yang aneh di sana. Aku merasa bahwa aura ini tampak familiar, ucap gadis itu dengan nada bingung. Familiar, apakah aura yang kau maksud adalah aura binatang roh? Tanya Jieyan cukup heran karena pelacakan gadis itu jauh melampauinya. Sampai saat ini, Jieyan tidak tahu apa basis kekuatan gadis itu karena dihitung menurut umur herbal. Meskipun Jieyan tidak terlalu paham tentang tingkatan tumbuhan yang mengambil wujud manusia, setidaknya tingkat pertama pastilah herbal berusia 100.000 tahun, dan itu adalah awal untuk memiliki kualifikasi untuk mengambil wujud manusia. Aura ini sering berkeliaran di tempat aku tertidur tetapi dia tidak pernah mendekat di jarak 20 meter, ujar gadis itu saat menyentuh dagunya dengan jari telunjuknya dan matanya menatap ke arah atas sedikit karena sedang berpikir. Mata Jieyan menyipit dan langsung tahu bahwa itu pastilah binatang roh yang mencoba melahap gadis itu sebelumnya. Ia kembali menatap ke arah kejauhan, goa besar yang mengeluarkan cahaya merah oranye, tahu bahwa ada sesuatu yang spesial di sana, dan itu juga telah ditemukan oleh binatang roh tertentu yang dikatakan oleh gadis itu kepadanya. Bab 394. Wyvern. Kata-kata gadis kecil itu membuat Jieyan langsung membuat spekulasi bahwa binatang roh yang berdiam diri di dalam goa pastilah binatang roh yang pernah mencoba melahap gadis herbal. Apakah kalian berdua tahu binatang roh apa itu? Tanya Jieyan kepada dua ular. Kedua ular itu mendesis lalu mencoba menceritakan tentang binatang roh yang sering keluar masuk dari goa. Jieyan terdiam karena ia hanya mengerti sedikit apa yang dikatakan oleh kedua ular. Kedua cacing ini berkata bahwa binatang roh yang ada di dalam sana disebut sebagai Wyvern, binatang roh yang memiliki kedekatan dengan binatang roh naga. Wyvern yang ada di dalam adalah binatang roh tingkat 6 awal, yang belum lama ini menerobos. Gadis herbal itu pun menerjemahkan apa yang dikatakan kedua ular. Binatang roh tingkat 6 awal. Yang artinya itu setara dengan eksistensi tingkat kaisar abadi tahap awal, ucap Jieyan. Wajahnya sedikit serius saat ini karena ia belum pernah melawan seseorang sekuat itu. Tetapi ia tidak terlalu yakin dapat mengalahkannya dengan tingkat kultivasi Raja Abadi tahap akhir. Apakah kalian berdua pernah masuk ke dalam sana? Dan apa yang ada di dalam sana? Tanya Jieyan kepada kedua ular. Kedua ular itu mendesis lagi untuk menceraikan tentang semua yang mereka ketahui. Gadis herbal dengan bijak menjadi penerjemah. Dikatakan bahwa di dalam sana terdapat sumber daya yang mampu meningkatkan kekuatan binatang roh tingkat 5 ke tingkat ke-6 dalam waktu singkat. Tetapi kami diusir oleh Wyvern dahulu karena kekuatan lebih besar. Oh! Mata Jieyan berbinar saat ini dan ia pun mengambil keputusan, melompat ke bawah dan langsung bergerak ke arah goa. Kalian tunggulah di sini. Aku akan mencoba melawan Wyvern tingkat 6 itu. Ucap Jieyan tanpa melihat ke arah belakang. Kedua ular tentu dengan senang hati tinggal di luar karena keduanya tidak mau ditindas oleh Wyvern. Sementara itu, gadis herbal tampak merenung dalam waktu yang lama lalu ia melompat dan berjalan ke arah dalam goa mengikuti Jieyan. Karena fokus Jieyan ada pada dalam goa, ia tidak menyadari bahwa gadis herbal itu akan mengikutinya. Semakin mendekat ke dalam, Jieyan dapat merasakan kekuatan luar biasa, menyadari bahwa Wyvern yang berdiam diri di dalam goa itu bukan binatang roh biasa di tingkat yang sama. Kekuatannya pasti berada di puncak tingkat kaisar abadi tahap awal yang sangat dekat dengan tahap menengah. Saat mencapai pusat goa yang sangat besar, tatapan Jieyan pertama kali tertuju pada sumber daya yang dikatakan oleh kedua ular. Matanya berbinar karena ia sudah menebak apa itu. Kristal alam, gumam Jieyan. Ia pernah mendengar hal itu. Dikatakan bahwa kristal alam mengandung ki yang jauh lebih murni daripada batu roh kelas atas. Itu sangat baik untuk digunakan sebagai sumber daya kultivasi. Setelah menenangkan dirinya, Jieyan menatap ke arah Wyvern yang sedang menyerap kristal alam. Tanpa bertanya pun, ia tahu bahwa Wyvern mencoba untuk menembus level 6 tahap menengah dalam basis kultivasi binatang roh. Kilatan cahaya terlihat di mata Jieyan karena ia sudah bertekad untuk merebutnya walaupun ia harus bertarung habis-habisan dengan Wyvern. Seni kehancuran, bilah kehancuran mutlak. Setelah pedang muncul di tangan Jieyan, ia langsung mengayunkannya sekuat tenaga.
Seraing, Wyvern yang sedang berkultivasi, langsung bangun dan menatap ke arah serangan yang datang kepadanya. Wyvern dengan ukuran tinggi 7 meter meraung keras, langsung mengibaskan kedua sayapnya ke arah serangan yang dilancarkan oleh Jieyan. Bom, 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 bom. Ledakan beruntun terus-menerus terjadi saat bilah-bilah berwarna oranye menghantam serangan Jieyan. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Jieyan muncul dalam sekejap tepat di belakang Wyvern dan langsung mengayunkan pedangnya. Wyvern itu pun langsung berbalik dan mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ke arah pedang Jieyan. Terang, bush. Getaran kuat terjadi ketika kedua serangan bertemu. Jieyan tersenyum lebar dan langsung meledakkan Ki Raja bercampur dengan teknik supremasi Dewa Naga Buas. Wyvern sedikit berkeringat karena tekanan yang berada dari Jieyan. Hanya untuk teknik supremasi Dewa Binatang Buas, itu dapat mengganggunya. Sekarang Ki Raja juga dilepaskan yang membuat Wyvern merasakan takut. Jieyan langsung mundur dan menyerang kembali, mengambil kesempatan untuk menghabisi Wyvern ketika tampak ketakutan. Bom, bom, bom. Pertempuran keduanya terus berlangsung, sangat terlihat bahwa Jieyan berada di atas angin karena tekanan yang ia berikan. Tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Wyvern karena sedari awal basis kultivasi Wyvern lebih tinggi daripada Jieyan. Jika saja lawan Jieyan bukan binatang roh, bisa dipastikan bahwa ia akan kalah dalam waktu kurang dari 10 menit, tetapi kali ini banyak keuntungan yang dapat ia ambil karena tekniknya yang dapat menekan Wyvern. Ketika Jieyan dan Wyvern terus bertempur, sosok yang tidak lain adalah gadis herbal sudah masuk ke dalam goa dan menatap pertempuran yang sedang terjadi. Tampaknya sulit melawan Wyvern itu. Apa aku harus membantunya? Gumam gadis herbal dengan tatapan bingung. Namun, memikirkan kembali bahwa ia harus mengandalkan Jieyan ketika keluar dari tempat itu nantinya, ia langsung mengambil keputusan untuk membantu Jieyan. Mawar berduri. Gadis herbal itu pun menyentuh permukaan bebatuan lalu goa itu pun bergetar keras. Jieyan yang sedang bertarung, memasang ekspresi serius dan ia langsung melompat mundur. Ketika Jieyan mundur, sebuah mawar berwarna oranye dengan banyak akar hijau merambat muncul sekitar. Semua akar merambat dengan banyak duri meliliti tubuh Wyvern tanpa binatang roh itu bisa melawan sama sekali. Dan yang lebih aneh lagi, mawar besar itu pun tampak bergerak, mengarahkan kelopaknya ke arah Wyvern. Sinar magma. Duar. Magma dalam jumlah yang besar langsung ditembakkan dari mawar layaknya sebuah pilar api dan langsung menelan Wyvern. Wyvern berteriak kesakitan. Matanya menunjukkan tatapan horor. Wush. Dalam waktu singkat, serangan itu pun mereda dan Wyvern jatuh ke permukaan tanah dengan tubuh hitam karena dibakar hingga garing. Jieyan tanpa sadar menelan ludahnya sendiri karena ia langsung menyadari bahwa gadis herbal itu kemungkinan memiliki basis kekuatan paling lemah di tingkat Kaisar Abadi tahap akhir. Jika aku menyerangnya sebelumnya, bukankah aku akan mengalami nasib yang sama dengan Wyvern ini? Batin Jieyan dengan keringat di punggungnya, semula ingin membunuh gadis herbal lalu menyerapnya agar kekuatannya meningkat. Tetapi, melihat apa yang terjadi sebelumnya, Jieyan hanya merasa bahwa pikirannya sangatlah bodoh jika melakukan itu. Jika diingat kembali, ia langsung paham kenapa Wyvern tidak berani memasuki jangkauan 20 meter dari gadis herbal ketika dia sedang tertidur. Dan ini dikarenakan level dari gadis herbal itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh eksistensi seperti Wyvern. Bab 395. Tingkat Raja Abadi Tahap Puncak. Kekuatan yang sangat mengerikan. Gumam Yiyun dengan wajah sangat serius ketika melihat bahwa gadis herbal dapat menghabisi Wyvern hanya dengan satu teknik saja. Ini membuktikan bahwa level gadis herbal jauh di atas Wyvern. Sudah dipecahkan. Gadis herbal berkata dengan senyum di wajahnya ke arah Jieyan sambil menepuk-nepuk kedua tangannya. Jieyan terdiam lalu perlahan melayang ke arah Wyvern yang kini telah tewas, pun langsung menggali inti binatang roh Wyvern karena itu tentu adalah sumber daya kultivasi berharga. Setelah menyimpan inti binatang roh, Jieyan pun menatap ke arah kristal alam dengan senyum kecil di wajahnya. Walaupun hampir setengah dari kristal alam telah diserap oleh Wyvern, sisanya masih bisa membuatnya menembus tingkat Raja Abadi tahap puncak. Apakah kau akan menyerap benda-benda ini untuk meningkatkan kekuatan? Tanya gadis herbal saat ia menghampiri Jieyan. Ya, apakah kau tertarik? Tanya Jieyan balik. Tidak. Gadis herbal itu menggelengkan kepalanya karena ia tahu sumber daya seperti apa yang perlu ia serap untuk meningkatkan kekuatannya.
Dan kristal alam yang ada di sana tidak bisa membuatnya meningkatkan kekuatan. Jie Yan mengangguk kecil dan tidak membuang waktu. Ia pun duduk bersila di depan kristal alam lalu perlahan menyerapnya. Gadis herbal itu hanya menatap Jie Yan dengan wajah tertarik setiap saat, lah merasa bahwa darah yang mengalir di nadi Jie Yan sangatlah kuat, ini adalah yang ia rasakan pertama kali melihat Jie Yan. Untuk Jie Yan, ia tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh gadis herbal itu. Tetapi, untuk gadis herbal itu, dia memang merasa tertarik dengan garis darah Jie Yan. Jika tidak, ia tidak akan mau mengikutinya. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, Jie Yan telah berkultivasi selama lebih dari 4 hari. Dan di hari kelima, auranya tampak membesar tanda bahwa ia tidak akan lama lagi menerobos. Bush! Ledakan ki dan konsep menyebar ke segala arah. Dua aura yang berbeda berasal dari tubuh Jie Yan tidak saling menentang. Untuk gadis herbal, salah satu dari aura yang terpancar dari Jie Yan adalah yang menarik minatnya, dan itu adalah garis darah Kaisar Surgawi yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Jie Yan membuka matanya dan tersenyum kecil lalu bergumam, tingkat Raja Abadi tahap puncak. Sumber daya ini memang sungguh luar biasa karena sangat mudah diserap. Tidak mengherankan bahwa Wyvern sangat betah berkultivasi tempat ini. Tidak ada efek samping sama sekali dan tidak ada dampak yang diterima oleh fondasi tubuh, ucap Jie Yan dengan senyum di wajahnya. Apakah sudah selesai? Ayo kita keluar dari tempat ini, ucap gadis herbal dengan senyum lebar di wajahnya. Keluar. Jie Yan menaikkan sedikit alisnya karena ia masih ingin mengelilingi kawah gunung berapi tersebut. Ia yakin bahwa masih akan ada sumber daya bagus di dalam sana. Apakah kau tidak mau? Gadis itu memasang wajah sedikit sedih karena ia tidak sabar untuk melihat dunia luar. Wajah Jie Yan berkedut mendengar keluhan dari gadis herbal. Apakah kau mencari benda-benda yang mengandung ki besar? Aku dapat membantumu. Aku dapat berkomunikasi dengan banyak tumbuhan dan akan mudah mencari herbal-herbal berharga untuk bahan kultivasi, ucap gadis herbal dengan mata berkedip berapa kali. Ia langsung menyadari bahwa tampaknya Jie Yan sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Benarkah? Tanya Jie Yan dengan mata berbinar. Jika gadis herbal itu dapat melakukan hal itu, ia tentu tidak keberatan langsung keluar dari kawah gunung berapi. Tentu saja, apakah menurutmu aku akan berbohong? Gadis kecil itu memasang wajah bangga. Ia tidak menyangka bahwa kemampuannya mencari benda-benda seperti itu akan membuat Jie Yan merubah ekspresinya sedemikian rupa. Jika begitu, ayo pergi. Jie Yan langsung berdiri saat mengatakan itu. Gadis herbal itu bersemangat dan langsung mengangguk cepat. Ia pun berlari seperti gadis kecil yang akan mendapat mainan baru. Ia tidak sabar untuk menjelajahi dunia luar karena ia sudah sangat lama berdiam diri di satu tempat. Jie Yan hanya diam melihat tingkah laku gadis kecil itu yang tampak seperti anak kecil, lalu pun mengikuti keluar dari goa tersebut. Setelah keluar, Jie Yan pun langsung menaiki binatang roh ular dan memberi perintah untuk membawanya ke permukaan. Kedua ular langsung bergerak ke arah jalan keluar dan ketika mencapai tempat lautan magma berada, keduanya pun membawa Jie Yan dan gadis herbal di dalam mulutnya seperti sebelumnya walaupun sebenarnya gadis herbal itu tidak membutuhkannya. Setelah mencapai permukaan, Jie Yan pun keluar lalu membiarkan kedua ular itu pergi. Ia tidak akan membunuhnya karena telah membantunya. Seperti inikah di luar? Itu sama seperti yang dikatakan oleh semua tumbuhan lainnya walaupun itu tampak lebih indah dari cerita mereka. Gadis herbal itu semakin bersemangat dan berlari ke sana kemari, menatap ke semua tempat dari puncak gunung. Jie Yan hanya bisa menghela nafas dan mengikuti gadis herbal itu. Apakah kau memiliki nama? Tanya Jie Yan saat menatap ke arah gadis herbal yang tampak memasang wajah antusias sepanjang waktu. Nama, apa itu? Apakah itu sejenis tumbuhan? Gadis herbal itu berhenti menatap lalu melihat ke arah Jie Yan dengan tatapan heran dengan mata berkedip terlihat sangat polos. Jie Yan tidak bisa berkata-kata karena gadis herbal itu bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan olehnya. Kau tahu, namaku adalah Jie Yan, kau bisa memanggilku seperti itu. Dan untukmu, Jie Yan menghentikan kata-katanya dan menatap ke arah gadis herbal dari atas ke bawah mencoba memberi nama yang sesuai untuknya. Yu Mei, ucap Jie Yan. Entah mengapa, nama itu tampaknya sangat dekat dengannya dan ia secara tidak sadar memberikan nama itu kepada gadis herbal tersebut. Yu Mei, gadis herbal itu bergumam beberapa kali dan matanya berbinar karena merasa bahwa nama itu sangat cocok untuknya. Baiklah,
Kau bisa memanggilku dengan nama Yumei, ucap Yumei dengan nada bahagia lalu langsing menatap ke arah acak. Ayo pergi ke sana. Yumei langsung menunjuk secara acak dengan nada antusias. Tatapan Jieyan tertuju pada tempat yang ditunjuk oleh Yumei dan tanpa sadar wajahnya berkedut karena itu adalah tempat ia datang sebelumnya. Yumei, aku sebelumnya datang dari sana. Jadi, kita hanya akan membuang waktu ke sana, ucap Jieyan. Benarkah? Aku merasa bahwa di sana adalah tempat yang indah. Jika begitu, ayo pergi ke arah sana. Yumei menunjuk ke arah sebaliknya dengan semangat tinggi. Jieyan terdiam karena tempat yang datang memang tempat yang sangat indah, yaitu danau besar yang diisi oleh bintang roh ganas. Tanpa membuang waktu, Jieyan pun mengeluarkan sayapnya dan langsung terbang ke arah bawah gunung agar tidak menghabiskan banyak waktu. Untuk Yumei, beberapa akar aneh pun muncul lalu ia melompat ke atasnya dan akar itu pun bergerak ke arah bawah gunung mengikuti Jieyan. Bab 396. Bambu Waktu. Jieyan dan Yumei pun terus bergerak ke arah acak, tetapi berlawanan dari tempat Jieyan pertama kali memasuki dimensi kecil tersebut. Setelah turun dari gunung dan bergerak selama beberapa hari, Yumei sedikit merasa bosan. Jieyan, dari perkataan semua tumbuhan ke tempat yang cukup jauh, ada sekelompok kultivator yang sedang bertarung dengan intens. Mereka semua sedang memperebutkan bunga waktu. Ucap Yumei. Bambu waktu, apa itu? Tanya Jieyan penasaran. Bambu waktu sebenarnya adalah tumbuhan yang memiliki sedikit kecerdasan, memiliki kemampuan untuk menghentikan aliran Qi, itu membuat makhluk lainnya tampak terhenti, ujar Yumei. Tumbuhan yang memiliki kecerdasan. Apakah itu sama sepertimu? Tanya Jieyan dengan wajah penasaran. Tidak, dia masih jauh dari levelku. Yumei menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Jieyan mengangguk kecil lalu berkata, bawa aku ke sana. Aku tertarik dengan kemampuan yang kau katakan. Yumei yang mendengar itu, langsung mengendalikan banyak akar berwarna hijau lalu bergerak ke arah tertentu. Untuk Jieyan, ia langsung terbang menggunakan sayapnya. Di tempat yang ingin dituju oleh Jieyan dan Yumei, pertarungan tiga sisi pun terjadi. Satu kelompok adalah kelompok yang berasal dari sebuah kerajaan yang merupakan kekuatan tingkat ketiga di pegunungan para raja, itu adalah Kerajaan Bulan. Sementara satu kelompok lainnya berasal dari organisasi Raja Ular yang pernah ditemui oleh Jieyan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, sebuah tumbuhan aneh yang dapat bergerak. Tetapi bentuknya tetap seperti herbal pada umumnya, berbeda dari Yumei yang telah mengambil wujud manusia. Bajingan. Anggota organisasi Raja Ular mengutuk semua anggota dari Kerajaan Bulan. Di saat itu juga ia menyerang sekaligus melihat ke arah herbal dengan bentuk seperti bambu berwarna seperti pelangi. Anggota Kerajaan Bulan yang terdiri dari 6 orang langsung menyerang anggota organisasi Raja Ular yang berjumlah 5. Bom, bom, bom. Ledakan terus-menerus terdengar, dan di saat itu juga, herbal yang memiliki kecerdasan mendekati kecerdasan manusia pun mengambil kesempatan. Tubuhnya yang tampak seperti bambu besar berwarna-warni pun tenggelam ke dalam tanah. Di saat itu juga, Qi dan konsep dalam jumlah yang sangat besar meledak dan dari dalam tanah, ribuan batang bambu berwarna-warni melesat ke udara. Sial, anggota Kerajaan Bulan dan anggota organisasi Raja Ular pun mengutuk herbal tersebut. Mereka semua buru-buru bertahan. Tetapi, ketika mereka semua hendak bergerak, aura warna-warni yang menutupi langit tampak menghentikan tubuh mereka. Tubuh mereka semua terhenti tetapi kesadaran mereka masih aktif. Dari semua kultivator itu, 4 diantaranya adalah kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Mereka semua langsung bereaksi dan menggunakan kekuatan penuh. Meledakkan kekangan. Sementara 7 kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak langsung ditikam batang bambu berwarna-warni hingga tewas. Karena marah, keempat kultivator tingkat Kaisar Abadi langsung menghilang dan muncul dari 4 arah yang berbeda dari herbal tersebut. Bom, bom, bom. Pertempuran terus-menerus terjadi. Karena kekuatan herbal tersebut mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap menengah, dia masih bisa terus-menerus menahan keempatnya. Tidak jauh dari sana, Jieyan dan Yumei pun mendekat dan menatap pertempuran yang terjadi. 4 kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Dan herbal itu tampaknya lebih kuat dari mereka. Batin Jieyan saat ia berhenti di udara memperhatikan pertempuran. Apakah kau berniat untuk menangkap bambu waktu itu? Tanya Yumei. Apakah kau keberatan karena kalian sesama tumbuhan? Tanya Jieyan.
Jika Yu Mei keberatan, ia pasti akan berhenti karena ia tidak mampu memprovokasi gadis herbal itu. Keberatan? Tidak, hubungan semua herbal yang telah memiliki kecerdasan sama seperti hubungan semua binatang roh yang telah menumbuhkan kecerdasan. Yu Mei menggelengkan kepalanya karena itu adalah fakta. Bahkan untuk dirinya, ia sudah pernah melahap banyak herbal yang telah memiliki kecerdasan. Jika begitu, apakah kau mau membantuku menangkap herbal itu? Tanya Jie Yan dengan senyum di wajahnya karena jika Yu Mei setuju, ia akan mendapatkan tenaga kerja gratis. Ya, Yu Mei yang masih polos hanya mengangguk setuju tanpa berpikir dua kali. Di masa depan, ia pasti akan memarahi Jie Yan karena ia tahu bahwa dirinya dipergunakan. Sepertinya dua dari kultivator itu adalah anggota dari organisasi Raja Ular. Ini adalah kesempatan untuk menghapus mereka, ucap Jie Yan saat ia langsung terbang ke arah pertempuran yang berlangsung. Untuk Yu Mei, ia langsung tahu bahwa tugasnya adalah menangkap bambu waktu. Itu bukan pekerjaan yang sulit karena kesengajaan kekuatan keduanya cukup besar. Ketika pertarungan ketiga sisi terus berlangsung, keempat kultivator langsung menyadari kedatangan Jie Yan. Untuk anggota dari Kerajaan Bulan, keduanya hanya mencemooh karena mereka sudah tahu bahwa Jie Yan adalah kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Mereka sama sekali tidak takut melawan Jie Yan dan bahkan merasa bahwa Jie Yan terlalu besar kepala mencoba melawan mereka. Sementara untuk dua anggota organisasi Raja Ular, wajah keduanya tenggelam karena tentu mereka sudah tahu bahwa Jie Yan sangat kuat dalam perang yang terjadi di Lembah Katisan. Dan untuk herbal bambu waktu, tubuhnya menegang saat ia melihat keberadaan Yu Mei. Lah merasa bahwa riwayatnya telah tamat karena ia langsung menyadari kesenjangan antara dirinya dan Yu Mei yang merupakan herbal kualitas tertinggi dengan usia yang sangat tua sehingga bisa mengambil bentuk manusia. Pertarungan terhenti seketika karena kedua anggota organisasi Raja Ular menjaga jarak sementara herbal bambu waktu juga mundur sedikit. Zep! Jie Yan tiba di dekat mereka semua bersama dengan Yu Mei. Wajah Jie Yan menampilkan senyum lebar ketika menatap keempat kultivator tersebut lalu berkata, kebetulan bahwa kekuatanku baru saja menerobos. Aku ingin mencoba apakah aku dapat melawan kalian semua. Kata-kata sombong itu membuat dua anggota Kerajaan Bulan menaikkan alis masing-masing karena merasa bahwa Jie Yan terlalu besar kepala. Bocah, apakah kau mengira bahwa kau adalah kultivasi tingkat Kaisar Abadi? Apakah otakmu tidak beres menantang kami berempat? Kedua kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal dari Kerajaan Bulan berkata sambil menatap Jie Yan dengan ekspedisi bodoh karena merasa bahwa Jie Yan memang sudah sakit jiwa. Untuk kedua anggota organisasi Raja Ular, keduanya tidak meremehkan Jie Yan karena kultivasi Jie Yan saat ini telah mencapai tingkat Raja Abadi tahap akhir. Ingatan mereka masih segar tentang Jie Yan yang mampu melawan kultivator tingkat Raja Abadi tahap akhir lalu membunuhnya ketika kultivasi Jie Yan hanya berada di tingkat Raja Abadi tahap menengah. Jie Yan tidak berbicara lagi dan mengeluarkan pedangnya lalu membuat kuda-kuda menyerang. Zurt, zurt, percikan petir hitam merembes di pedang Jie Yan dan ia pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa tanpa peringatan. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Bab 397. Menghabisi semua musuh. Sraing. Ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya, keempat kultivator itu pun merubah wajah mereka masing-masing karena mereka tahu betapa mengerikannya serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan. Keempatnya langsung membuat teknik pertahanan masing-masing untuk bertahan tetapi itu cukup terlambat. Blar, 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 ledakan beruntun terus-menerus terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh keempat kultivator tersebut sehingga mereka semua terhempas bersamaan karena teknik pertahanan mereka dihancurkan begitu saja walaupun kerusakan yang diterima berkurang sangat banyak. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep, Jie Yan menghilang seketika dan ia pun muncul di belakang salah satu dari anggota Kerajaan Bulan yang terlemah di antara keempat kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal itu. Di saat anggota Kerajaan Bulan itu menyetabilkan tubuhnya, ia membeku di tempat saat merasakan dingin berlebihan di dada kirinya. Pertama, ucap Jie Yan dengan saat ia mengayunkan lengan kirinya dari kiri ke kanan. Blar, Jie Yan langsung menghancurkan kepala kultivator itu dengan tamparan setelah melapisi tangan kirinya dengan kekuatan kehancuran. Bajingan. Ketiga kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal yang menatap itu, memasang wajah muram karena kecepatan Jie Yan tidak lebih lemah dari mereka masing-masing. Ketiganya saling memandang karena mereka telah sepakat untuk menghabisi Jie Yan bersama-sama.
Ketiganya langsung melesat ke arah Jie Yan menggunakan kekuatan penuh karena tahu bahwa Jie Yan bukan kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak biasa. Jie Yan yang menatap ketiganya bekerja sama, hanya mendengus lalu menyerang juga karena ia tidak takut melawan 3 kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal sekaligus. Sementara itu, Yu Mei saat ini mendekat perlahan ke arah bambu waktu. Ia memasang senyum di wajahnya ketika menatap herbal yang memiliki kecerdasan tersebut. Sebagai sesama herbal, ia tentu akan merasa senang tetapi itu hanya kesenangan sesaat ketika melihat jenis yang mirip dengannya. Bambu waktu tampak perlahan mundur karena ia tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk menang melawan Yu Mei. Ia pun mengirim kata-kata melalui cara herbal yang memiliki kecerdasan untuk berkomunikasi kepada Yu Mei. Kau ingin aku melepaskanmu? Apa alasan hingga aku harus menurutimu? Kau harus tahu bahwa kita sesama herbal tingkat tinggi juga saling melahap untuk meningkatkan evolusi masing-masing, ucap Yu Mei dengan nada tenang. Bambu waktu paham dengan apa yang dikatakan oleh Yu Mei dan ia tidak memiliki sesuatu yang dapat dijelaskan agar Yu Mei tidak bergerak karena ia sebelumnya juga bertemu dengan beberapa herbal seperti dirinya yang telah memiliki kecerdasan tertentu dan ia juga melahap mereka semua mencapai evolusinya saat ini. Karena terlalu malas untuk berbicara lagi, Yu Mei pun langsung menghentakkan kaki kanannya lalu tumbuhan merambat yaitu mawar berduri langsung muncul dari dalam tanah, mengelilingi bambu waktu. Bambu waktu pun ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tetapi, sebanyak apapun usahanya untuk melarikan diri, ia tidak bisa lolos dari cengkraman tangan Yu Mei. Tumbuhan mawar berduri bersama dengan batang-batang seperti akar menjalar itu pun dan meliliti bambu waktu tanpa bisa melawan sama sekali. Kemampuan penghentian gerakan yang dilakukan olehnya pun langsung dipatahkan dalam sekejap oleh kekuatan Yu Mei. Yu Mei yang menyangka bambu waktu dengan mudah, menatap ke arah pertempuran Jie Yan yang cukup intens. Ia tidak membantu sama sekali karena ia tahu bahwa Jie Yan juga mencoba melawan musuh yang lebih kuat darinya. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Jie Yan muncul tepat di belakang dua anggota organisasi Raja Ular lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga yang ia bisa. Blar, semburan petir tidak beraturan langsung menyerang kedua kultivator itu dan membuat keduanya memuntahkan darah lalu terhempas sangat jauh. Mati, anggota kerajaan bulan mengambil kesempatan dan menyerang Jie Yan sekuat tenaga. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep, Sraing. Tetapi kultivator itu hanya menebas udara kosong yang membuat wajahnya sangat muram karena tahu bahwa kemampuan Jie Yan dalam konsep ruang sungguh keterlaluan. Mereka sama sekali tidak dapat menyentuh Jie Yan. Untuk Jie Yan yang menghilang, ia muncul di depan kedua kultivator yang ia pukul sebelumnya. Seni rahasia, tebasan dimensi. Sraing, Jres. Kedua anggota organisasi Raja Ular mencoba bertahan tetapi tetap percuma saja karena kecepatan Jie Yan melampaui apa yang mereka bisa ikuti. Srak, kedua anggota organisasi Raja Ular pun langsung dibelah oleh Jie Yan tanpa ampun. Lalu tatapannya tertuju pada satu anggota kerajaan bulan terakhir yang tampak gemetaran di udara. Hanya tersisa kau, ucap Jie Yan dingin dan ia langsung menghilang seketika. Teleportasi. Jie Yan muncul tepat di depan musuh lalu mengayunkan pedangnya. Kultivator itu buru-buru mengangkat pedangnya untuk menahan serangan. Terang, kultivator itu pun berhasil menahan tebasan kecepatan tinggi Jie Yan tetapi wajahnya muram ketika melihat bola aneh di depan wajah Jie Yan. Bola awal kehancuran. Blar, ledakan ki dan konsep kehancuran pun langsung menelan kultivator tersebut tanpa bisa menghindar sama sekali karena sedari awal, ketika Jie Yan menyerang, ia sudah mempersiapkan teknik itu. Arreggggh, teriakan kuat terdengar dan itu hanya berlangsung selama hampir 2 detik sebelum lenyap sepenuhnya. Ini tidak terlalu sulit walaupun aku harus menggunakan banyak ki dan konsep. Gumam Jie Yan lalu ia menatap ke arah Yu Mei yang telah menangkap bambu waktu. Jie Yan langsung menghilang dan muncul di sebelah Yu Mei, menatap ke arah bambu waktu yang diikat oleh tanaman merambat berduri. Berapa usia herbal ini? Tanya Jie Yan penasaran. Sebelum kecerdasannya tumbuh, dia telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Tetapi untuk herbal bambu waktu, dia membutuhkan level kultivasi Kaisar Abadi untuk mampu berubah menjadi manusia walaupun kekuatannya akan menurun ketika melakukan evolusi kedua, ujar Yu Mei. Lalu, apakah kau sebelumnya juga memahami hal yang sama? Tanya Jie Yan. Ya, ketika aku masih dalam bentuk awalku ketika menumbuhkan kecerdasan, kultivasiku mencapai level melampaui kekuatan yang kalian sebut sebagai Kaisar Abadi.
Setelah itu, ketika aku mengolah sesuatu yang kalian sebut sebagai konsep, tubuhku perlahan berubah dan akhirnya mencapai bentuk manusia dan kekuatanku turun ke tingkat Raja Abadi kembali, ujar Yumei. Lalu, apa level kekuatanmu saat ini? Tanya Jieyan penasaran karena ia tidak bisa melacak kekuatan herbal, sama seperti herbal bambu waktu. Jika dibandingkan dengan binatang roh, aku dapat dikategorikan sebagai herbal tingkat 6 puncak, dan jika dikaitkan dengan level kultivasi kultivator, itu adalah tingkat kaisar abadi puncak, ujar Yumei setelah berpikir lalu mengingat tentang semua pengetahuan yang diberikan oleh Jieyan sebelumnya. Kaisar abadi puncak. Wajah Jieyan sedikit berkedut karena ia sebelumnya mencoba menyerang Yumei ketika berada di kawah gunung berapi. Jika ia mengingatnya kembali, ia merasa bahwa ia sebenarnya telah lolos dari kematian karena Yumei pasti akan menyerang balik jika ia mencoba membunuh Yumei saat itu. Bab 398. Busur waktu. Jieyan hanya bisa menghela nafas karena merasa bahwa ia selamat dari kematian ketika berada di kawah gunung berapi. Tatapannya pun kini tertuju pada bambu waktu. Herbal ini cukup aneh. Apakah ini bisa digunakan? Tanya Jieyan penasaran. Tentu saja, tetapi untuk kalian manusia, aku tidak tahu bagaimana agar kalian dapat menyerapnya. Untuk kami sesama herbal, kami hanya perlu menarik semua esensi penting di dalam tubuh herbal lainnya dengan metode tertentu, ucap Yumei. Untuk bambu waktu yang sedikit paham dengan perkataan keduanya, langsung gemetaran di tempat. Ia tahu bahwa riwayatnya akan tamat tidak lama lagi, mencoba membebaskan diri sebisanya tetapi ia tidak bisa sama sekali karena perbedaan kekuatan yang sangat besar dengan Yumei. Selain dari tingkat kultivasi umum, umur budidaya keduanya juga sangat jauh, itu membuat bambu waktu tidak mampu menolak Yumei. Lalu, jika aku membunuhnya, apakah khasiat dalam tubuhnya akan menghilang? Tanya Jieyan penasaran. Ya, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, itu akan terjadi. Walaupun kau menyimpannya di cincin ruang tempat di mana dibekukannya waktu, itu percuma saja, ujar Yumei. Jieyan tampak merenung untuk beberapa saat lalu mencoba menghitung apakah ia bisa melahap bambu waktu atau tidak. Ia merasa bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang istimewa jika berhasil menyerap bambu waktu. Yumei juga menatap Jieyan yang tampak berpikir. Ia merasa bahwa Jieyan terlalu banyak berpikir karena intuisinya mengatakan bahwa Jieyan akan mudah menyerapnya. Aku akan mencoba menyerapnya. Ayo pergi ke tempat lain untuk membuat tempat persembunyian, ucap Jieyan dan langsung perlahan terbang dan menatap semua tempat lalu bergerak ke arah tertentu. Yumei tidak keberatan dan langsung mengikuti Jieyan membawa bambu waktu bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di suatu tempat yang cukup tersembunyi. Bagaimana cara membunuhnya agar khasiat di dalam tubuhnya tidak memudar? Tanya Jieyan menatap ke arah bambu waktu. Mata Yumei berkedip beberapa kali lalu ia mengendalikan akar-akar yang melilit bambu waktu lalu meremasnya. Krak! Bambu waktu langsung patah beberapa bagian dan cairan aneh perlahan keluar. Yumei mengangkat bambu waktu lalu memberikan 3 potongan bambu waktu lalu berkata, kau hanya perlu mencerna semua cairan ini. Wajah Jieyan berkedut karena Yumei sangat menentukan dan langsung menghiasi bambu waktu di tempat. Karena Yumei telah berbicara, Jieyan pun langsung mengambil bambu dan meminum semua cairan yang dihasilkan oleh rongga yang ada di dalam bambu waktu. Saat Jieyan meminum semua cairan, ia merasakan tubuhnya sangat panas. Jumlah Qi yang terkandung di dalamnya luar biasa mengerikan. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jieyan pun langsung duduk bersila lalu mengaktifkan manual kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga. Namun, saat Jieyan mencoba mencernanya menggunakan manual itu sama sekali tidak berfungsi. Wajahnya dipenuhi oleh keringat karena merasa bahwa ia melakukan kesalahan. Tetapi, ia tiba-tiba merasakan arus aneh di dalam tubuhnya. Dan itu berasal dari garis darah Kaisar Surgawi. Garis darahnya tampak melahap cairan yang Jieyan telan dengan sangat rakus. Arus hangat itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menerobos di semua meridian di dalam nadinya, bahkan kotoran yang tersumbat walaupun itu hanya sedikit, langsung dibawa keluar secara paksa melalui pori-pori tubuhnya. Akar spiritual dari garis darah Kaisar Surgawi tampak berdenyut sepanjang waktu. Hal ini membuat Jieyan merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya seperti digerogoti oleh ribuan semut. Ini, bagaimana bisa? Batin Jieyan sedikit tidak percaya. Apa yang membuatnya terkejut? Akar spiritual miliknya tampak sedikit berubah, menambahkan sedikit pola warna-warni.
Saat ini akar spiritual Jieyan yang berasal dari garis darah Kaisar Surgawi menumbuhkan benih konsep itu sendiri. Ini dikatakan sebagai berkah karena jika itu bisa menyimpan konsep ruang dan waktu. Selain dari tubuhnya sendiri dan mencoba mengendalikan konsep dari alam, kali ini Jieyan dapat menggunakan konsep dari akar spiritual miliknya. Biasanya, para kultivator akan menggunakan konsep dari alam. Tetapi ada batasan, ini adalah aturan dari alam. Ketika kultivator menggunakan konsep dari alam, itu akan diserap terlebih dahulu lalu disalurkan ke meridian, dan ada batasan pengaliran pada meridian konsep dialirkan secara berkala. Ketika meridian tidak mampu mengalirkan konsep lagi, itu akan menutup dan ada waktu untuk terbuka kembali. Inilah yang disebut oleh para kultivator sebagai kehabisan konsep. Tetapi untuk Jieyan, karena adanya benih konsep di akar spiritual miliknya, ia mampu menggunakan konsep 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu berkah lainnya, Jieyan dapat merasakan aliran informasi di dalam otaknya, sangat terkejut karena merasa bahwa mengkonsumsi herbal yang telah menumbuhkan kebijaksanaan akan memberinya hadiah lainnya. Yaitu, sebuah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan waktu. Walaupun sebenarnya itu adalah kemampuan penghentian aliran Qi, kemampuan itu menyesuaikan diri dengan akar spiritual miliknya. Busur waktu, masa lalu dan masa depan. Batin Jieyan. Kemampuan busur waktu, masa lalu, itu mampu mengembalikan objek apa saja yang telah tiada, tetapi terbatas pada benda mati. Semisal jika pedang Jieyan hancur, menggunakan kemampuan itu akan mengambilkannya ke keadaan semula. Kemampuan busur waktu, masa depan, ini mirip dengan waktu kilat milik Jieyan. Perbedaannya, untuk waktu kilat, itu membuat tubuh Jieyan menembus waktu, dan kemampuan busur waktu, masa depan, mempercepat aliran waktu pada sebuah objek mati. Semisal, jika Jieyan menyerang menggunakan teknik tertentu, serangan itu bisa dipercepat beberapa kali mencapai lawan. Dan kombinasi antara busur waktu masa depan dan teknik waktu kilat bisa dikatakan sangat menakutkan. Tetapi itu tetap saja memiliki aturannya sendiri. Serangan busur waktu, masa depan, masih dapat dilihat dengan jelas oleh kultivator yang memiliki reaksi tinggi serta pelacakan luar biasa. Namun untuk melawan kultivator biasa, maka itu akan sangat efektif. Tetapi Jieyan telah memikirkan cara menggunakan kemampuan busur waktu, masa lalu, jika seseorang menyerangnya, ia hanya perlu menghancurkan serangan itu lalu menggunakan kemampuan busur waktu, masa lalu, memadatkan kembali kemampuan musuh lalu melemparnya ke arah musuh. Bisa dikatakan bahwa ini akan sangat menghemat energi, apalagi jika serangan musuh sangat kuat, itu bisa digunakan sebagai pengalihan serangan. Luar biasa, aku tidak menyangka bahwa aku akan menerima sangat banyak manfaat. Dan manfaat terakhir tentu saja Qi dalam jumlah besar ini. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Batin Jieyan. Bab 399. Tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Saat Jieyan sedang berkultivasi, di tempat yang sangat jauh dari tempat Jieyan berada, sosok pria muda mendekati usia paruh baya sedang bertempur dengan sengit melawan banyak kultivator seorang diri. Sosok pria itu tidak lain adalah Lin Ming yang juga memasuki dimensi kecil. Saat ini kultivasinya telah mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Lin Ming menemukan sangat banyak sumber daya, bisa dikatakan keberuntungannya juga tidak kalah dengan Jieyan yang membuat kekuatannya meroket tinggi. Peningkatan kekuatan itu juga membuat Lin Ming dalam masalah karena sebelumnya ia berselisih dengan banyak kultivator dalam memperebutkan sumber daya. Bunuh dia dengan segala cara. Teriak puluhan kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal dengan nada marah karena Lin Ming yang sebelumnya hanya kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak, berhasil mengambil sumber daya yang membuat kekuatannya meningkat secara instan ke tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Lin Ming yang menatap semua kultivator bergerak ke arahnya, mengeluarkan ratusan pedang dari cincin ruang miliknya. Pedang itu diselimuti oleh aura unik yang tidak lain adalah niat pedang, bisa dipastikan bahwa Lin Ming memiliki niat pedang yang sangat tinggi, mencapai level mata pedang puncak. Sraing, jres. Satu serangan itu membuat dampak yang cukup mengerikan, langsung memotong salah satu kultivator. Terang, terang, terang. Lin Ming dengan keahliannya mengendalikan senjata dalam jumlah yang sangat besar, dapat melawan satu pasukan secara bersama-sama. Selain dari Qi dan kekuatan spiritual yang dibutuhkan sangat besar untuk mengendalikan pedang,
ia harus memiliki niat pedang kuat, mampu memilih kapan saatnya harus menyerang dan bertahan dan tidak bisa menyerang secara sembarangan karena penggunaan seperti itu akan mengkonsumsi ki dan niat pedang secara berlebihan. Bajingan. Kenapa dia sangat kuat? Sial, jika semua pedang ini bisa dikendalikan dengan mudahnya, kita tidak mungkin bisa melawannya. Para kultivator berteriak marah saat terus-menerus menangkis pedang yang dikendalikan oleh Lin Ming. Tidak jauh dari lokasi pertempuran, sosok pria muda dengan jubah yang menutupi wajahnya mendekat ke arah pertarungan. Pertempuran di depan sana cukup dahsyat. Mereka semua pastilah kultivator tingkat kaisar abadi tahap awal. Batin sosok tersebut. Ketika sosok itu mendekat, dia pun terheran-heran menatap Lin Ming yang sedang bentrok dengan sangat banyak kultivator. Bocah itu juga berada di bintang Brahma. Tanya sosok yang tidak lain adalah Xiao Chen. Melawan mereka semua pun bocah itu harus menggunakan banyak kekuatan. Xiao Chen mendengus dingin lalu melesat ke arah tempat pertempuran. Lin Ming yang sedang bentrok, memasang wajah serius ketika melacak seseorang yang sangat kuat mendekat. Tetapi ia merasa bahwa aura yang berasal dari sosok itu cukup familiar. Xiao Chen yang mendekat, mengalirkan ki raja ke pedangnya lalu ia menghilang seketika. Langkah Sonic. Zep. Xiao Chen muncul tepat di dekat banyak kultivator lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Teknik tebasan serigala surgawi. Sraing. Jres. Pusaran ki dan konsep langsung melesat ke arah beberapa kultivator dan serangan dari Xiao Chen langsung mencabik-cabik mereka yang terkena serangan tanpa bisa melawan. Lin Ming yang melihat teknik itu, membeku di tempat dan memasang wajah sedikit heran karena ia sudah pernah melihat teknik tersebut beberapa kali. Kenapa kau melamun bocah? Aku akan mematahkan kakimu jika kau hanya diam seperti orang bodoh. Teriak Xiao Chen sedikit geram. Mendengar suara itu, wajah Lin Ming sedikit pucat lalu langsung menggunakan kekuatan penuhnya melawan semua kultivator di sana karena sebelumnya ia mencoba menghemat energi. Pertempuran itu pun terjadi dalam waktu beberapa menit lalu mereda sepenuhnya. Banyak mayat tergeletakkan di permukaan tanah sementara ada dua sosok di udara yang tidak lain adalah Lin Ming dan Xiao Chen. Ayah, aku tidak menyangka bahwa kau akan berada di tempat ini. Ucap Lin Ming dengan nada yang sedikit kuat namun sangat hormat. Aku juga tidak menyangka bahwa kau akan berada di sini. Selain dari itu, kedua cucumu juga berada di dalam tempat ini. Ucap Xiao Chen melirik ke arah Lin Ming. Yaner dan Kai. Mata Lin Ming berbinar seketika karena ini adalah informasi yang paling ia inginkan. Tetapi kondisi Huan Kai saat ini sedikit sulit. Walaupun semua kultivator yang masuk ke dalam dikirim secara acak, aku yakin Sekte Pedang memiliki cara agar mereka tidak terpisah ketika memasuki dimensi kecil ini, ujar Xiao Chen sekaligus menceritakan apa yang terjadi sebelumnya sampai Huan Kai ditangkap. Lin Ming terdiam dan menatap ke arah Xiao Chen dengan tatapan heran. Ia tidak pernah melihat Xiao Chen menderita mencapai titik di mana dia harus diselamatkan oleh seorang gadis. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau ingin bertarung? Entah mengapa, Xiao Chen sangat ingin memukul Lin Ming menjadi bubur karena menatapnya dengan heran. Tidak, ayo kita pergi ayah. Kita harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin karena kelompok dari Sekte Langit bukan kelompok sederhana, ucap Lin Ming dengan wajah serius. Aku tahu, ayo pergi, ucap Xiao Chen sedikit kesal karena ia melihat raut wajah Lin Ming yang tampak sedikit aneh. Lin Ming hanya bisa setuju karena ia tidak ingin dihajar oleh Xiao Chen. Ia sudah pernah dipukuli oleh Xiao Chen sehingga ia tidak berani membantah. Jie Yan tidak tahu bahwa Xiao Chen dan Lin Ming telah bertemu dan tempat itu sangat jauh dari tempat dia berkultivasi saat ini. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar, Jie Yan telah berkultivasi selama hampir seminggu di tempat persembunyian yang dibuat olehnya. Untuk Yu Mei, ia memasang wajah bosan sepanjang waktu karena Jie Yan belum siap berkultivasi. Sangat lama, Yu Mei bergumam kecil dengan nada bosan saat ia menciptakan kelopak bunga lalu ia bersantai di atas kelopak bunga dalam waktu hampir seminggu. Di waktu itu, aura Jie Yan tampak meroket tinggi. Ia sudah paham tentang terobosan ke tingkat kaisar abadi setelah melakukan pelatihan di alam mimpi. Ki Jie Yan berubah. Itu membentuk esensi ki kultivator tingkat kaisar abadi. Gumam Yu Mei karena ia sudah pernah melihat kultivator tingkat kaisar abadi menggunakan ki yang diberantas oleh Jie Yan. Bom! Ledakan kecil terdengar dan di saat itu juga, tanah di bawah tempat Jie Yan duduk bersila langsung cekung ke arah dalam. Ledakan ki dan konsep langsung menghancurkan tempat persembunyian itu.
Akhirnya dia selesai juga. Gumam Yumei karena ia sudah bosan menunggu dan ingin berpetualang. Jieyan yang sedang berkultivasi, membuka perlahan matanya dengan senyum kecil di wajahnya. Tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Bab 400. Keadaan Huan Kai dan Sun Hai. Akhirnya kau selesai juga Jieyan, ucap Yumei karena sudah lelah menunggu Jieyan yang sedang berkultivasi. Maaf membuatmu menunggu. Balas Jieyan dengan wajah tidak berdaya, lah tahu lama waktu dirinya berkultivasi dan 1 minggu bisa dikatakan cukup singkat. Selain dari itu, ia tahu bahwa Yumei telah tidur di satu tempat dalam waktu yang sangat lama tetapi hanya menunggu 1 minggu bisa membuat gadis herbal itu tampak mati karena bosan. Yumei, apakah kau tahu tempat unik di semua tempat di dimensi kecil ini? Tanya Jieyan penasaran. Ya, aku dapat mendengar semua suara tumbuhan, walaupun itu sangat jauh, semua tumbuhan itu seperti saling berbagi informasi. Dan dari tempat yang paling jauh pun, aku sudah mengetahui semua informasi walaupun mungkin butuh waktu untuk mendapatkan informasi dari tempat yang jauh, jawab Yumei. Jieyan tersenyum kecut. Walaupun itu sangat lama, bisa dipastikan kemampuan seperti pastilah luar biasa. Tunggu, kau bilang tempat ini adalah sebuah dimensi kecil. Tanya Yumei yang langsung sadar setelah mencerna kata-kata Jieyan. Apakah kau tidak tahu itu? Tanya Jieyan heran. Tidak, semua tumbuhan di dunia ini memiliki pemikiran batin bahwa mereka terlahir di sini. Tetapi, aku ingat bahwa aku dulunya tumbuh di sebuah dunia yang hanya ditumbuhi oleh satu pohon aneh. Hanya itu yang aku ingat dan ketika aku terbangun, aku berada di tempat yang panas dan secara paksa mempelajari kemampuan bertahan hidup di tempat dengan suhu panas, ujar Yumei. Sebuah dunia yang hanya ditumbuhi oleh satu pohon. Jieyan sedikit bingung dengan dunia seperti itu. Tetapi ia langsung menyadari bahwa seseorang pasti menempatkan Yumei di dimensi kecil ini untuk alasan tertentu. Apakah itu pencipta dimensi kecil ini? Batin Jieyan. Ia pun menggelengkan kepalanya karena ia tidak bisa menebak begitu saja semua hal. Mata Yumei berkedip beberapa kali melihat ke arah Jieyan. Alasan ia merasa akrab dengan Jieyan, itu dikarenakan ia seperti pernah merasakannya di suatu tempat. Walaupun ia tampak seperti selembar kertas putih tanpa noda, ia tidak akan secara sembarangan untuk mengikuti seseorang pergi. Bisa dikatakan, ini adalah insting makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tidak akan mau pergi dengan seseorang yang tidak dia kenal, dan itu juga berlaku untuk Yumei. Jadi, di mana tempat unik itu? Lebih baik jika tempat itu cukup dekat, ucap Jieyan saat membuang pikirannya tentang asal-usul Yumei. Ayo pergi, jarak tempat itu dari sini mungkin akan memakan waktu hampir seminggu perjalanan. Yumei langsung mengangkat sedikit tangannya lalu sebuah akar muncul dari dalam tanah dan ia langsung melompat ke atasnya lalu bergerak ke arah tempat yang ia katakan. Untuk Jieyan, ia mengeluarkan sayapnya lalu terbang mengikuti Yumei. Di suatu tempat yang cukup unik di dimensi kecil, sekelompok kultivator tampak sedang menyusuri sebuah padang pasir yang cukup luas. Kelompok itu terdiri dari puluhan kultivator dengan berbagai tingkat kekuatan. Dan pemimpin mereka adalah seorang pemuda tampan dengan tatapan dingin, dia adalah putra dari Master Sekte Langit, Chang Yuedi. Meskipun Chang Yuedi bukan yang terkuat karena basis kultivasinya berada di tingkat Kaisar Abadi tahap akhir, dia tetap menjadi pemimpin karena status miliknya. Di kelompok itu, ada 5 kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak, dan ada lebih dari 10 kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap akhir. Bisa dipastikan bahwa barisan itu mungkin salah satu yang terkuat dari semua kelompok yang memasuki dimensi kecil. Tuan muda, apakah kita tidak akan terbang agar lebih cepat melewati gurun pasir ini? Salah satu kultivator tingkat Kaisar Abadi puncak, bertanya kepada Chang Yuedi. Tidak, dimensi kecil ini sangat berbahaya. Terakhir kali kita disergap oleh segerombolan binatang roh kuat karena kita terbang. Banyak dari kita yang tewas. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita menghemat kekuatan untuk pertarungan tidak terduga, jawab Chang Yuedi. Yang lainnya juga setuju dengan perkataan Chang Yuedi karena banyak kultivator kuat sebelumnya di kelompok mereka yang jatuh walaupun mereka pada akhirnya mendapatkan banyak sumber daya juga. Di dalam kelompok itu, terlihat salah satu wanita cantik dingin, dengan aura suram di sekitarnya. Wanita itu hanya diam dan mendengarkan percakapan semua anggota kelompok Chang Yuedi. Aku mengira bahwa aku bisa lepas dari mereka ketika memasuki dimensi kecil ini.
Tetapi siapa sangka bahwa Chang Yuedi memiliki benda dari Master Sekte Langit yang membuat kelompok ini tidak akan terpisah ketika memasuki dimensi kecil. Batin gadis muda itu yang tidak lain adalah Huan Kai. Huan Kai mengepalkan sedikit tangannya. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat Kaisar Abadi juga saat Chang Yuedi memberikannya sumber daya yang mereka dapat. Ia tahu bahwa jika semua sumber daya itu ia peroleh seorang diri sebelumnya, kultivasinya akan mencapai Kaisar Abadi tahap menengah dan pasti sangat dekat dengan tahap akhir. Tetapi Chang Yuedi sangat bijak dan tidak memberikan banyak sumber daya untuk membatasi pertumbuhan Huan Kai. Kemampuan yang dimiliki oleh Huan Kai sungguh keterlaluan dan semua kelompok Chang Yuedi mengetahui hal itu. Jika Huan Kai mencapai tingkat kultivasi Kaisar Abadi tahap akhir, dia bisa membuat pasukan bayangan dengan basis kekuatan tingkat Kaisar Abadi tahap puncak, dan itu bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh Chang Yuedi saat ini ketika Huan Kai belum sepenuhnya dikendalikan. Chang Yuedi yang sedang berkomunikasi dengan rekannya, melirik sekilas ke arah Huan Kai dan ia mendengus dalam hati. Sebagai penerus Sekte Langit, ia tentu cukup pintar, dan tujuannya saat ini mencari benda lainnya di dimensi kecil agar dapat membuat segel yang bisa mengikat Huan Kai sepenuhnya. Di tempat lainnya yang sangat jauh, sosok pemuda dengan mata aneh seperti orang buta, sedang membantai sekelompok kultivator. Pemuda itu memiliki basis kultivator Raja Abadi tahap puncak. Dan di sekitarnya, terlihat puluhan kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak lainnya yang telah tewas. Pemuda itu tidak lain adalah kenalan dari Jie Yan, yaitu Sun Hai. Pelahapan darah. Gumam Sun Hai. Di saat konsep darah meledak dari tubuh Sun Hai, darah yang ada di dalam tubuh mayat semua kultivator itu ditarik secara paksa lalu memasuki tubuh Sun Hai. Dung! Aura dahsyat meledak dari tubuh Sun Hai karena ia secara otomatis mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Jika orang lain melihat kemampuan Sun Hai menembus kultivasinya, mungkin semua kekuatan akan mencoba memburu Sun Hai karena dia sangat terlihat seperti kultivator sesat, menggunakan darah manusia untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Akhirnya aku mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Waktunya pergi mencari mangsa lainnya. Mungkin di tengah jalan aku akan bertemu dengan Jie Yan. Gumam Sun Hai saat melirik sekilas ke arah mayat yang tampak kering seperti mumi lalu terbang ke arah acak. Bersambung.